Kisah kita bermula di lanskap kota Tokyo yang telah hancur dan berubah wujud menjadi medan taman bermain ekstrim bernama Battle Core. Di atas reruntuhan gedung-gedung yang melayang di udara, para remaja yatim piatu membentuk kelompok-kelompok parkur untuk saling bertaruh nyawa. Mereka melompati anomali mematikan seperti lubang undur-undur demi memperebutkan kebutuhan dasar seperti beras, air, dan bensin. Di antara mereka ada Hibiki, jagoan andalan dari tim Blue Blaze. Hibiki sangat lincah dan berani, namun ia punya sifat buruk. Ia egois, suka menyendiri, dan kerap melakukan lompatan bunuh diri menggunakan gelembung liar tanpa memedulikan kerjasama tim. Di balik sikap dinginnya, Hibiki sebenarnya menyimpan luka. Ia menderita hipersensitivitas pendengaran yang memaksanya selalu memakai pelindung telinga. Melalui penjelasan Makoto, seorang ilmuwan yang mengasuh mereka, kita mengetahui bahwa 5 tahun lalu dunia dilanda hujan gelembung misterius. Puncaknya adalah sebuah ledakan dahsyat di menara Tokyo yang menenggelamkan kota itu ke dalam laut dan merusak gaya gravitasinya. Di tengah kesunyian kota yang ditinggalkan, anehnya hanya Hibiki seorang yang bisa mendengar sebuah nyanyian melankolis yang indah. Nyanyian misterius itu terus menggema, memanggil-manggil namanya dari arah epicenter ledakan, Menara Tokyo yang kini menjadi zona kematian. Suatu hari, dorongan untuk menemukan sumber suara itu tak lagi bisa ditahan. Hibiki nekat memanjat menara Tokyo sendirian, menerobos medan gravitasi yang tidak stabil dan jaring laba-laba anomali. Nahas, ia kehilangan pijakan dan jatuh tenggelam ke dalam pusaran air yang kelam. Di detik-detik terakhirnya, saat Hibiki kehabisan napas, keajaiban kosmis terjadi. Gelembung udara terakhir yang dihembuskan Hibiki bereaksi dengan entitas gelembung luar angkasa yang mengamatinya. Gelembung itu seketika mengambil wujud fisik seorang gadis remaja. Gadis ajaib inilah yang kemudian menarik Hibiki ke permukaan, menyelamatkannya dari ambang kematian. Gadis penyelamat itu lalu dibawa ke kapal Reo, markas tim Blue Blaze. Ia bertingkah sangat aneh, melompat super cepat di langit-langit layaknya seekor kucing, dan tidak paham bahwa benda-benda manusia itu rapuh. Namun, saat gadis itu bersenandung, Hibiki terhenyak. Nada yang ia lantunkan persis sama dengan nyanyian Menara Tokyo yang selama ini menyelamatkan kewarasannya. Hibiki pun memberinya nama Uta, yang berarti lagu. Ikatan mereka semakin dalam ketika suatu malam Makoto membacakan buku dongeng Putri Duyung kecil. Dongeng tentang Putri Duyung yang menukar suaranya dan rela menahan rasa sakit demi bersama pangeran manusia itu sangat membekas di benak Uta. Dengan polosnya, ia menunjuk dirinya sebagai sang Putri Duyung, dan Hibiki adalah pangerannya. Di sela-sela waktu, Makoto mengajarkan filosofi tentang spiral besar. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta, mulai dari galaksi, topan, hingga molekul kehidupan, akan berkumpul, meledak hancur, namun partikelnya akan selalu berkumpul kembali membentuk bintang baru. Setelah pelajaran itu, Hibiki mengajak Uta ke sebuah taman bunga yang tersembunyi. Di tempat yang damai inilah, tembok pertahanan Hibiki runtuh. Ia menceritakan masa lalunya yang kelam saat ledakan menara terjadi, dan mengakui bahwa suara nyanyian Uta adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa utuh. Tanpa disadari, cinta mulai tumbuh di antara dua makhluk dari dunia yang berbeda ini. Namun, rintangan berat menghadang saat tim antagonis bernama Undertaker menculik Makoto. Mereka memaksa tim Hibiki bertarung dalam perlombaan maut bernama Permainan Kematian Tokyo yang disiarkan demi meraup penonton. Dengan bantuan Uta yang baru pertama kali ikut parkur, mereka melakukan manuver luar biasa memanfaatkan arus pusaran gravitasi dan berhasil menang telak. Sorak-sorai meledak di kapal, namun perayaan itu seketika berubah menjadi kengerian. Saat teman-temannya saling berpelukan dan ada yang menyentuh Uta,
lengan gadis itu perlahan hancur dan berubah menjadi gelembung air. Kenyataan pahit menampar mereka. Sama seperti kutukan dalam dongeng, wujud manusia Uta akan hancur jika bersentuhan fisik secara langsung dengan manusia. Konflik memuncak di malam hari ketika Uta didatangi oleh saudari-saudarinya, gelembung merah yang murka karena Uta melanggar tatanan alam semesta demi menjadi manusia. Hukuman pun dijatuhkan. Hujan gelembung kedua menghantam Tokyo secara brutal, mengancam akan menenggelamkan semua yang ada. Sadar bahwa nyawa Hibiki dalam bahaya karenanya, Uta memberikan sebuah cangkang kerang sebagai kenang-kenangan, lalu pergi diam-diam menyerahkan dirinya kembali ke menara Tokyo. Mengetahui Uta berkorban untuknya, Hibiki menolak pasrah. Ia berlari mengejar Uta. Hebatnya, pengorbanan ini menggerakkan seluruh komunitas. Tim-tim rival membuang permusuhan mereka, bergotong royong mengorbankan tubuh dan peralatan mereka untuk menjadi batu pijakan agar Hibiki bisa menembus jaring gravitasi yang melindungi menara. Berhasil mencapai puncak menara, ingatan masa lalu Hibiki kembali. 5 tahun lalu, Uta adalah wujud dari satu gelembung yang tak sengaja disentuh oleh Hibiki saat masih kecil yang memicu bencana besar itu. Selama 5 tahun ini, Uta bertahan hidup di reruntuhan Tokyo semata-mata demi melindunginya. Tiba-tiba, waktu di menara yang tadinya membeku kembali berjalan. Puing-puing raksasa runtuh dengan cepat dan menghantam tubuh Hibiki hingga terluka parah. Melihat pangerannya sekarat, Uta dihadapkan pada pilihan mutlak. Persis seperti kisah Putri Duyung kecil, Uta melompat dan memeluk Hibiki dengan erat untuk menyelamatkannya dari timpaan beton. Akibat pelukan itu, tubuh Uta berpendar menyilaukan dan mulai hancur berdisintegrasi menjadi ribuan gelembung. Lewat tangisnya, Uta tak menyesal. Ia berterima kasih karena Hibiki telah meminjamkannya sebuah hati. Hati manusia yang akhirnya tahu rasanya sakitnya kehilangan dan indahnya mencintai. Pengorbanan cinta Uta berhasil meredakan kemarahan kosmos. Langit Tokyo kembali cerah, air yang menenggelamkan kota perlahan surut, dan ekskavator manusia kembali masuk untuk menata ulang peradaban. Narasi Makoto menutup kisah ini dengan pesan yang menghangatkan hati. Kematian fisik bukanlah akhir, melainkan partikel yang terpecah untuk berkumpul kembali dalam pusaran spiral besar kehidupan. Di adegan terakhir, kita melihat Hibiki yang kini tersenyum bebas tanpa penutup telinga lagi. Saat ia berlari lincah memainkan parkur bersama teman-temannya, sebuah gelembung kecil yang bersinar terang tampak terbang dengan setia di udara, terus mengikutinya. Sang Putri Duyung mungkin telah kehilangan wujud manusianya, namun jiwanya telah abadi dan tak akan pernah meninggalkan sisi pangerannya.